Orang Kristen harus profesional, berbuah pada waktunya. Kalau berdoa jangan mikir, gak bisa doa. Nanti waktunya mikir, doa terus, ya Tuhan, ya Tuhan. Loh, Tuhan sudah beserta, jangan ya Tuhan, jangan dipanggil-panggilin. Tuhan itu sudah ada di dalammu, bekerja melaluimu. Kerjalah, lakukan bagianmu. Ambil keputusan terbaik. Dan Paulus melakukan itu, dia kumpul sama Silwanus dan Timotius dan berkata, you pergi. Ketika tidak ada jalan di depan, dan cara yang sama tidak lagi berlaku atau berhasil, choose the next best thing. Pilihlah langkah berikutnya yang terbaik. Mungkin gak sebaik langkah pertama. Misalnya Paulus tadi langkah ke-1 maunya sih rame-rame, garap mau mengerjakan ladang pelayanan. Dia tertendang keluar, ya sudah pilih the next best thing. Kalau Paulus gak bisa, kirim Timotius, karena Timotius masih oke bisa masuk. Orang kalap dan panik tidak akan bisa melihat langkah selanjutnya. Ingat ini hikmat Allah. Lain kali kalau Anda ditemukan dalam kondisi keadaan tercepit dan terhimpit, kalau Anda tidak bisa melakukan apa-apa, ya apa boleh kata. Tapi kalau ternyata hanya karena Anda panik saja, tenang dan diamlah, masuk hadirat Allah, jangan mikir dulu, berdoa. Terima firman Tuhan. Firman ini ngomong apa toh ya, waktu mungkin Anda jatuh, mungkin waktu itu giliran porsi yang Anda baca hari itu tidak berkenaan dengan kondisimu. Baca saja dengan disiplin, tutup Alkitab itu dan berkata, oke, what is the next best plan? Rencana berikutnya apa yang bisa aku lakukan kalau rencana ke-1 itu gagal? Kalau rencana pertama kira-kira nggak berlaku atau nggak mempan, what is the next best step? Langkah berikut terbaik apa? Pikirkan itu. Oke, lalu bawa ke kaki Tuhan. Amsal katakan, serahkan rencanamu pada Tuhan, maka serahkan perbuatanmu pada Tuhan, maka rencanamu akan berhasil. Ingat ya, Anda catat kalau yang bisa bahasa Inggris, the next best plan. Kalau yang bahasa Indonesianya, pilih rencana berikutnya yang terbaik. Jangan kaku di situ. Buat jodoh juga sama. Coba saya tanya lagi di sini siapa yang single? Ya Tuhan, buat yang single tapi tidak mau angkat tangan, single forever. Ayo siapa yang single angkat tangan? Oh banyak ternyata ya. Tadi kamu bersembunyi di mana? Doa itu mempan. Bapak ibu saudara yang saya kasih. Sama dengan jodoh. Wah maunya itu, mau itu. Itu gak bisa. Udah terimaan. Gak bisa. Udah berdoa sama Tuhan. The next best plan. Tapi aku ada candangan. Kalau dia gak mau, nanti aku kejar yang itu. Jangan begitu, jahat. Itu namanya hati bercabang. Belum nikah sudah begitu. Doa. Oke Tuhan, aku akan kejar yang ini. Ya, yang cowok yang kejar ya, bukan yang cewek yang kejar. Kalau yang bagi yang single misalnya, Anda jangan kaku. Patah hati itu mau forever tah? Mau selama-lamanya Anda kecewa, gigi jari kok begitu-gitu. Nanti jadi Anda orang picik. Nanti jadi orang yang bujangan, gak apa-apa bujangan selama-lamanya. Bujangan itu indah, Anda lengkap kalau Anda bersama Kristus. Menikah juga lengkap kalau Anda bersatu dengan Kristus. Tapi Anda tidak jadi orang kepahitan. Pekerjaan juga sama. Maunya gitu. Ini bukan tentu zaman orang memilih pekerjaan. Ini zaman pekerjaan memilih orang. Asal pekerjaanku halal dan benar, ya Tuhan gak apa-apa. Next best planku ini. Ekspektasiku memang gak tercapai. Maunya sih bayaran begini gaji. Tapi untung-untung sekarang. Orang S2 aja gak tentu punya kerja. Tuhan terima kasih. Always choose the next best plan. Jangan jadi orang yang kepahitan, kecewa, lalu berkata, mana ada Tuhan. Gak tentu keputusan itu turun dari sorga dalam bentuk malaikat turun, Gabriel berkata, kadang-kadang it's just one decision away. Ada satu keputusan yang harus Anda ambil. Kami gak tahan, kata Paulus, karena itu kami ambil keputusan. Dia gak mendahului Tuhan, dia bertanggung jawab atas pelayanannya. Choose the next best plan. Coba renungkan, apakah kira-kira rencana berikutnya yang terbaik dalam kehidupan Anda yang Anda belum buat. Dan kalau memang gak bisa berbuat apa-apa, tidak salahnya untuk berserah kepada Tuhan. Tetap bersyukur. Aku meskipun tetap jalan di tempat, gak apa-apa. Aku gak akan mundur. Kalau Anda gak bisa maju, jangan mundur. Berapa banyak orang Kristen mundur ketika di dalam tekanan. Anak-anak Tuhan yang meninggalkan jalan Tuhan karena dia berada dalam suatu kondisi yang tidak mengenakan. Dia terjepit, terhimpit, gak bisa berbuat apa-apa. Kalau Anda gak bisa berbuat apa-apa, ya jangan berbuat sesuatu. Murtad dari jalan Tuhan itu berbuat sesuatu. Mundur itu
perbuatan. Meninggalkan jalan Tuhan itu adalah sebuah langkah komitmen. Untuk mundur itu gak mudah. Buktinya Anda mau mundur, berapa banyak anak-anak Tuhan yang beritahu jangan ya. Jangan please. Mungkin suaminya sendiri, mungkin istrinya. Ayo, papa harus berapi-api lagi bangkit. Untuk mundur itu Anda harus lawan arus. Don't be so committed. Jangan terlalu komitmen kalau mau meninggalkan Tuhan. Tapi komitmenlah pada Tuhan. Kalau Anda tidak bisa berbuat apa-apa, jangan berbuat apa-apa. Berserah. Saya nggak perlu mundur, saya nggak bisa maju, saya tahu. Maju kena, mundur kena, dan I will stay. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Aku itu cocok kali. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajah-Mu. Wajah Tuhan indah dipandang, wajah kita waktu nyanyi itu mungkin gak indah dipandang. Lumer semuanya, air mata, air hidung semua. Kita hancur-hancuran gak apa-apa, tapi tetap katakan, ku ingin tetap di sini. Mundur aku gak mau. Meskipun aku maju gak bisa. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajah-Mu. Kalau datang ke gereja, berlumuran, bukan darah. Berlumuran darah kalau kita bawa ke hospital. Tapi kalau Anda berlumuran air mata datang ke sini, gak usah peduli. Kalau di sini ada Samuel, seperti perjanjian lama yang gak penuh Roh Kudus, gak peka. Yang kira Anda gila, gak waras, komat kami sendiri datang, gak apa-apa. Datanglah kalau perlu ke sini, gak usah sisiran. Gak ada orang yang akan berani menghakimimu selama kami adalah gembalamu. Come here, pray. Dan berkata, Tuhan aku tidak bisa kemana-mana, minggu-mingguku sekarang terhimpit. Aku hanya bisa ke gereja, datanglah ke sini. Pray, rumahku disebut rumah doa. Gak bisa maju, gak usah mundur. Temukan dirimu di dalam rumah Tuhan, satu hal yang kuinginkan. Diam di rumah Tuhan, seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan firman-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya bisa pelajari, kelihatannya 1 Tesalonika hanya surat, tapi waktu saya baca, Paulus ini dalam masalah. Tapi kok bisa dia berkata, kami gak dapat tahan lagi, tapi gak apa-apa, kami ambil keputusan ini. Timotius, go. Ya. Harus aktif mencari solusi. Dan kalau solusi gak ada di depan, belakang pun gak bisa, jangan mundur. Carilah Tuhan, kalau solusinya sudah amblas. Amin? Anda diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Ayat 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu, bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi Paulus sudah memberikan satu profesi. Ya, dia sudah memberi sebuah nubuatan waktu itu. Guys, let's hope for the best but prepare for the worst. Mungkin dia sudah mulai dengar sesuatu akan terjadi di Tesalonika. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan lebih terperinci the Thessalonian mob atau gangster Tesalonika berkedok agama. Paulus sudah tahu ini kan sesuatu terjadi selain dia peka. Mungkin Paulus itu kan punya banyak teman ya. Salah satu kejadian di Kisah Para Rasul itu teman yang memberitahu dia itu seorang perwira. Dia itu punya teman orang Italia. Paulus itu kan bisa berbagai bahasa, multilingual dia. Dan dia seorang ambasador tenan. Jadi dia itu punya teman bukan hanya Yahudi. Jadi dia bisa ngomong, bisa ngerti bahasa orang. Bisa ngerti kebudayaan orang. Jadi dia punya banyak teman. Nah mungkin pada waktu itu dia ada beberapa teman udah beritahu intel-intelnya ini sesuatu akan terjadi. Kamu akan di kick out. Sebab juga waktu kami bersama dengan kamu kan sudah kami katakan pada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Orang Kristen harus gini mentalnya. Udah harus siap. Jangan mau hidup 1 tahun lagi. Bukan berarti boleh bunuh diri. Kalau Anda hidup, siapkan ke depan ini akan ada masalah yang Anda hadapi. Nggak mau masalah, jangan hidup. Aku udah mau punya masalah. Hati-hati dengan doa itu. Langsung dut. Kalau dijawab sama Tuhan. Dut ya, bukan dut. Kalau dut itulah. Langsung putus nyawa kalau memang Tuhan jawab. Untung Tuhan tidak jawab semua doa. Tapi kalau kita jalan ke depan, prepare for the worst. Orang Kristen harus siap dengan sukacita. Sukacitaku gak boleh tercuri. Sukacita kalau tergantung keadaan. Wah, roller coaster, up and down. Gak baik loh up and down itu. Apapun yang up and down gini akan merusak kerohanianmu. Belajar konsisten, joyful. Paulus menulis surat lagi di Filipi kalau Anda baca. Filipi pasal 4. Bersukacitalah, sekali lagi ku bersukacitalah. Itu dia tulis dari penjara.
luar biasa konsisten. Belajar untuk konsisten. Belajar konsisten. Dan orang Kristen harus konsisten punya joy dan prepare for the worst. Anda harus tahu di depan pasti ada problema. Siapkan dirimu. Hope for the best though. Mari kita tetap berharap yang terbaik. Jangan jadi orang yang pesimis. Pernah gak lihat orang yang tidak punya harapan sama Tuhan itu pesimis. Gak bisa, gak mau. Aduh nanti kan ujungnya pasti mati. Kita semua pasti sakit. Jangan gitulah. Hidup jadi kelabu gara-gara begitu. Menurut saya nanti yang membunuhmu bukan penyakitmu. Yang membunuh Anda nanti bukan semua problema yang Anda takutkan. Yang membunuh Anda nanti adalah roh takutmu. Buat apa sih kita menderita di tangan kita sendiri? Sedangkan penderitaan itu sudah menjadi porsi yang pasti dalam hidup ini. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Selama hati kita itu tetap joyful, punya sukacita, kita jaga. Dan otak kita, hati kita itu dipenuhi dengan kalau kita itu menerapkan solution thinking atau berpikir solusi. Saya dengan berani mengantisipasi semua problema di depan, bukan nantang lo ya. Apapun masalah di depan, reservasi RSVP dulu. Seperti mau pergi ke pesta. Aku datang 2 packs 2 orang. Udah beritahu dulu, apapun masalah di depan itu, aku sudah punya solusinya. No, bukan aku. Tuhanku sudah punya solusinya. Ayo datang hadapi setiap hari bangun tidur. Ku terus mandi, sebelumnya doa dulu dan berkata, I'm ready. Makanya saya berbahasa roh, berbahasa lidah tiap pagi. Karena bagi saya itu upload dalam spirit saya semua solusi sebelum masalah itu menerpa saya. Sebelum satu problema menerjangku, spiritku sudah diisi dengan kuasanya. Saya yakin semua masalah yang saya hadapi, saya jamin bulan depan I will have a problem, you will have a problem too. Jangankan bulan depan, bisa-bisa minggu depan. Bisa-bisa sekarang juga orang-orang yang punya masalah, tapi ini yang disebut blessed assurance, ini yang disebut kepastian yang diberkati. Ini yang disebut jaminan iman, jaminan Tuhan. Ini yang disebut kesaksian rohani, bahwa apapun masalah yang kuhadapi, Tuhan sudah berikan kepadaku semua solusinya, semua akan indah, tepat pada waktunya. Oh haleluya. Itu iman. Makanya Paulus bilang gini, sebab juga waktu kami bersama dengan kamu telah kami katakan pada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Lalu ayat 5, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi. Paulus gak dapat tahan lagi, jadi ternyata Paulus pun punya batas kekuatan, dia gak tahan. Maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, yaitu Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Ini kan praduga tak bersalah, tapi Paulus punya hak khawatir dong. Mama kalau lihat di luar sana udaranya lagi panas, hujan panas. Kita kan juga memberi anak kita vitamin bukan karena kita gak beriman. Karena kalau berubah-ubah cuaca nanti dia flu gimana? Apalagi kalau nanti cuaca bukan di Indonesia yang kondusif, tapi cuacanya yang ada dingin sekali, panas sekali. Kan gak ada salahnya mama itu khawatir anakku gimana ya, kehujanan gak? Jadi Paulus itu gak tahan, ayat 5 itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Berhenti di sana. Kadang-kadang kita muluk-muluk memikirkan tentang seorang rasul. Kita kira bahwa Paulus selalu mendengar audible suara Allah. Paulus itu sama gak taunya sama kita. Makanya Alkitab mengajarkan dalam surat tulisannya sendiri di Roma, kita harus hidup oleh iman. Paulus tidak kecuali. Ada instances, ada kejadian-kejadian di mana Tuhan mampir ketemu sama dia, misalnya di kota tertentu, Tuhan beritahu, kamu jangan takut beritakan Injil, aku punya banyak pengikut di kota ini. Ketika dia dalam kapal karam, itu kan bahayanya nyata. Paulus mendapatkan visitasi, seorang angel, seorang malaikat datang kepadanya. Tapi tidak selalu begitu. Tidak setiap hari. Sebagian besar isinya adalah beriman. Paulus pun bisa khawatir seperti kita. Dia tidak maha tahu. Yang maha tahu hanya Tuhan. Dia nggak tahu jemaat Tesalonika ini sekarang ini gimana kondisinya. Setelah dia terpisah 3 pekan saja di sana. Gimana? Mungkin bukan 3 pekan itu 3 sabat. Nggak tentu 3 minggu itu bisa jadi 2 minggu lebih. Tapi lewati 3 kali hari Sabtu. Paulus khawatir kalian gimana, karena dia tahu dia banyak musuh.
Banyak musuh di Tesalonika, banyak musuh dari Tesalonika yang kejar dia di kota-kota. Dan ini orang-orang toksik sekali. Di pasal sebelumnya tadi saya jelaskan di kebaktian sebelum ini. Saya jelaskan fitnah apa aja yang dilemparkan terhadap Paulus dengan harapan kalau gembalanya bisa diputus hubungan dengan dombanya. Dombanya salah paham, dombanya bisa jadi mangsa yang empuk bagi musuh. Jadi mereka tuh lempari fitnah kepada domba-domba Paulus, yaitu domba-domba Yesus lewat pelayanannya, dilempari fitnah tentang Paulus. Paulus itu bukan takut dia tuh disalah ngerti, dia takut kalau mereka ini diracuni. Paulus itu khawatir. Bayangin, Anda pernah khawatir besok bisa bayar hutang nggak? Sangat normal. Anda bisa khawatir nggak besok itu kemotari atau bisa lewati tahun ini nggak hidup yang sudah divonis mati? Sangat normal, nanti sudah mati gimana keluarganya? Semua kita punya kekhawatiran dan itu very normal. Paulus juga alami ternyata, tapi dia kekhawatirannya karena pelayanan. Ya. Tapi sehingga lihat ayat 5 lagi, saya minta Anda garis bawahi. Ada kata supaya aku tahu tentang imanmu karena aku khawatir kalau-kalau. Saya garis bawahi itu. Supaya aku tahu tentang imanmu. Makanya aku utus Timotius supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau-kalau. Coba katakan, aku khawatir kalau-kalau. Coba katakan, aku khawatir kalau-kalau. Lagi, aku khawatir kalau-kalau. Bunyinya kayak galau. Ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita galau, membuat kita gak tenang. Sebenarnya itu bisa kita singkirkan. Yang penting di hati kita, jangan pesimis, jangan negatif, jangan asumsi. Paulus kan things of the worst, dia memikirkan yang terburuk. Mungkin waktu dia tidur, dia kan manusia biasa seperti Elia, seperti kita. Mungkin dia pikir, aduh pasti ini 3 akhir pekan itu yang kami layani sebaik-baiknya satu-satu murtad lagi. Bukan Paulus gak percaya Yesus. Kenapa enggak Tuhan Yesus ngomong sama Paulus, enggak Paulus, mereka baik-baik saja. Karena buktinya mereka baik-baik saja. Paulus juga punya kekhawatiran dan Tuhan tidak jawab dia. Tapi itulah kesempatan Paulus bertumbuh secara rohani. Dari pengalaman ini nanti kalau Anda lihat ayat berikutnya, kita baca dulu ya ayat 6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang, kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami. Seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ternyata banyak hal dalam hidup ini tidak seperti yang kita pikirkan. Paulus pun belajar mengalami pertumbuhan. Paulus pun seperti kita belajar percaya Tuhan pelan-pelan. Hari itu dia diajari sesuatu dan lewat tulisannya kita mengerti. Dia diajari untuk tidak cepat asumsi. Tahu nggak, ada banyak kegalauan di hidup kita itu sebenarnya tidak terbukti. Itu semua hanya kekhawatiran kita yang tidak berfondasi. Dan itu semua hanyalah asumsi. Jangan kerasan tinggal di area abu-abu. Makanya itu kalau ada orang ngomong sama Anda, si ini ngomong gini loh, si ini ngomong gitu. Nggak usah jauh-jauh, sekarang kan zamannya gampang aksesnya. Tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Ngapain di-entertain? Ini ngomong begini, ini ngomong gitu, tanya aja langsung. Tapi tanyanya jangan gaya ngelabrak. Juga harus hati-hati dengan roh curiosity atau penasaran. Ada orang itu selalu pemberesan sama orang, padahal gak perlu. Kamu belajar aja tenang dan belajar punya percaya diri. Belajar secure gitu, belajar aman. Gak semua harus di follow up ya. Kalau kita mau tahu pikiran semua orang, jangan-jangan kata firman Tuhan. Nanti Anda akan mendengar hambamu sendiri mengutukimu. Gak usahlah disurvei lah. Kalau sekarang saya survei aja, Anda sekalian di sini, what do you think of me? Jawabannya itu 1001 di sini. Ada yang suka sama saya, ada yang gak suka sama saya. Ada yang kira, wah Pastor Philip jadi berkat buat kami. Sombong sekali orang itu. Ada loh, saya bisa baca. Ini sekarang telinga saya kalau dibuka, saya bisa denger orang ngomong apa. Ya, ada yang berkata, wah dia diurapi. Ah itu masih sekia, itu masih anak muda. Banyak. You don't have to know everything. But if you must know something, kalau memang Anda perlu tahu sesuatu, carilah tahu dari reliable source. Anda akan terkejut. Ada hal-hal yang membuat Anda stres sampai depresi hari ini itu ternyata tidak terbukti.
Cuman cara Anda menghandle kekhawatiran itu salah. Asumsi pasif gak berbuat apa-apa, dipikiri. Mendingan kalau kita dapat sesuatu, aku gak dengar, gak percaya. Kalau sama Tuhan lain, aku gak lihat tetap percaya. Manusia gak bisa dipercaya soalnya. Kalau Tuhan itu gak usah lihat gak percaya. Kalau manusia, kalau aku gak dengar sendiri aku gak percaya. Kok Philip tahu gak si ini gak suka, dia ngomong gini. Mana orang yang suruh kesini? Ngomong sama saya gak akan benci, saya akan dengar masuknya apa. Kalau enggak, saya gak akan percaya. Hidup saya enak. Siapa di sini mau hidup panjang? Oh, gak semua angkat tangan, maka mari kita berdoa lagi. Udah gak usah dipikiri. Saya khawatir kalau-kalau itu loh, apa sih? Supaya aku tahu tentang imanmu karena aku khawatir kalau-kalau. Kalau aku khawatir kalau-kalau. Hapuskan itu dari hidupmu. Jangan asumsi. Dan jangan curious. Jangan jatuh dalam curiosity. Banyak hal tidak seperti yang kau pikirkan dalam hidup ini. Malah justru yang harus kau khawatirkan tidak Anda khawatirkan. Yang tidak perlu dikhawatirkan, dikhawatiri tiap hari. Gimana bisa happy? Saya lebih khawatir hari ini keselamatan orang lain sih terus terang. Kita bisa dilupakan baik buruknya. Orang lain itu akan masuk neraka selama-lamanya. Itu menurut saya yang perlu dikhawatirkan sih menurut saya. Makanya kita adakan CK Fund. I think it's more important. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ada orang yang begitu ingin mengimpress orang lain. Supaya orang lain itu merasa ngagumi dia. Aduh, hidupmu kau buang banyak susah demi itu. Buat apalah, gak usah. Nikmati aja sedikit yang kau miliki atau banyak. Dan lakukan apa yang berguna secara kekal buat hidup orang lain. Please, jemaat, kalau Anda mau happy itu satu-satunya cara. Karena hidup ini semakin hari semakin keruh. Dan kekeruhan itu bukan hanya di dunia. Dimulai dari hati orang yang tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti, Yesus. Makanya saya tidak mau meninggalkan Yesus. Satu-satunya kepastian di hidup kita itu hanya Tuhan. Only Him. Terakhir, ayat-ayat terakhir ya, ayat 9, 8. Sekarang kami hidup kembali. Asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apa yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh. Karena kamu di hadapan Allah kita. Wah, sekarang Paulusnya happy sekali. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda khawatir, kalau Anda galau dan gelisah, tiru Paulus. Saya tidak ngomong tadi seperti ini merendahkan Paulus, tidak sama sekali. Saya nggak berani. Paulus itu kakak sesepuh kita. Dia itu seperti bapak rohaninya gereja-gereja lewat suratnya. Tapi kita bisa belajar dari kelemahannya. Tapi Paulus lakukan sesuatu yang mulia ketika dia khawatir. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Wow. Berdoa sungguh-sungguh. Siang malam dia berdoa. Kalau Anda khawatir, kalau tidak khawatir biasanya cuma doa saat teduh. Tapi kalau khawatir orang itu siang malam berdoa. Doakan itu melulu. Tapi Tuhan jawab doanya dengan cara yang alami. Ketika diutus Timotius pulang, Rasul Paulus tidak seperti yang kita kira dan takutkan. Mereka fine, baik-baik saja. Ternyata mereka merindukan kita. Oh iya, doanya itu bisa heboh. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ya, apa yang kau doakan itu lebih heboh dari sisimu. Di sisi Tuhan itu gampang. Kita manusia itu suka heboh. Suka heboh. Makanya saya gak berani sama Tuhan, saya takut malu. Nanti kalau Tuhan jawab saya dengan sederhana, saya bilang, loh, gitu toh. Makanya kalau saya heboh itu doa untuk jiwa-jiwa itu saya heboh. Karena saya tahu tidak mungkin datangnya gitu saja. Saya heboh kalau doa untuk jiwa-jiwa. Kalau doa untuk masalah saya serahkan ke Tuhan, sudah. Inilah caranya kita doa untuk masalah kita. Coba lihat ya ayat 11. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Tuhan Yesus kita membukakan kami jalan kepadamu. Gampang ya. Cuma statement of faith. Pernyataan ini kan ini doa. Kiranya itu kan doa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu kan doa Yabes. Kiranya.
Lalu lihat ayat 12 dimulai lagi dengan kata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Paulus kan khawatir mereka nanti berantem kayak toksik kan, musuh-musuhnya racuni. Paulus berkata, kiranya kalian baik-baik saja. Ayat 13, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini kan semua adalah harapan. Kalau orang ulang tahun happy birthday to you kan suruh make a wish, suruh tiup lilin sebelumnya berdoa. Nah ini adalah doanya dia. Sebenarnya tidak berguna untuk Tesalonika karena Tesalonika tidak mengalami semua yang dikhawatirkan. Ini penting untuk Paulus, makanya itu kalau Anda khawatir doa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi berdoalah, nyatakan dalam doamu segala permohonan pada Allah dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera yang melampaui akal dan budi akan menjaga hati pikiranmu dalam Kristus. Doa ini 11, 12, 13, ini untuk Paulus. Untuk sembuhkan hati yang kena virus khawatir itu, virus asumsi itu. Maka Paulus bersih, dia berkata, kiranya Allah Bapa bla 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 membukakan jalan kami kepadamu. Nanti masuk lagi ya, memang betul. Nanti Paulus masuk lagi ke Tesalonika. Haleluya, Tuhan buka jalan lagi, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Nanti masuk lagi tuh ke Tesalonika. Ternyata dia bisa di blacklist tapi sementara. Lalu dia berkata lagi, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah. Lalu kiranya dia menguatkan hatimu supaya kalian fine-fine saja, tidak berantem satu dengan yang lainnya. Sembuh sudah. Setelah itu dia masuk ke pasal 4 bicara tentang hal-hal lain. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda khawatir, doalah siang malam kepada Tuhan ya. Jangan doa sembarangan. Doa sama tembok gak akan dijawab. Doa sama batu gak akan dijawab. Doa sama superstisi gak akan dijawab. Doa itu sama Allah yang hidup. Itu dijawab. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda diberkati hari ini. Dan kata-kata kiranya itu menunjukkan hati Paulus di akhir dari pasal itu telah berhasil mengalahkan kekhawatirannya dan berujung berserah. Mari kita belajar berserah sama Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Mau heboh? Ayo kita heboh cekifan. Ayo kita bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Ya, kita menangisi mereka, jangan nangis di cekifan. Di Cekifan nanti tinggal kita itu memenangkan orang lain dengan cara yang menyenangkan. Dengan positif. Tapi kita berdoa. Mau heboh itu heboh di ruang doamu. Aku minta papaku terima Tuhan. Aku minta saudaraku terima Tuhan. Suamiku, istriku dan sebagainya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya kita jadi seorang anak Tuhan yang selalu berpikiran iman. Cari solusi. Jangan asumsi. Apalagi satu asumsi. Coba ada satu asumsi lagi yang orang selalu katakan. Saya takut ngerepoti. Anda akan kaget, ada orang tertentu tuh menunggu kau repoti. Itulah beberapa orang jadi gak jadi. Kadang-kadang gak pernah buka mulut. Padahal kepingin tanya sesuatu, gak dilakukan. Akhirnya gak jadi jodohan. Atau gak jadi berbisnis bersama. Gak jadi ini, gak jadi itu. Ada banyak sekali keluputan terjadi karena sudah asumsi di hati. Asumsi, gak mungkin lah. Orang yang begitu udah asumsi. Anda kok tahu gak mungkin, sudah riset kah? Sudahkah Anda selidiki baik-baik? Gak ada salahnya tanya. Pernah sekali saya itu didorong, digerakkan Tuhan untuk tanya seseorang sesuatu. Ternyata itu yang sangat dibutuhkan orang itu. Untung saya gak asumsi, orang itu nanti mikir apa tentang saya. Kalau pertanyaan itu baik dan sopan, siapa tahu itu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belajar peka. Jangan mudah untuk mematahkan semangat sendiri. Jangan gampang asumsi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pikiran negatif sama orang lain. Apalagi sama Tuhan. Mulai hari ini saya yakin jemaat ini akan semakin peka dan semakin diberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Oh, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita belajar serahkan hidup kita dan hati kita. Aku berserah.
surrender all. Oh, I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Thee, my blessed Jesus. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Ada satu hal yang kerap kali hamba Tuhan pun akan jatuh dalam perangkap asumsi. Ini semua kan orang Kristen sudah. Kan banyak yang datang. Pasti semua udah selamat. Bagaimana jika kita mati semua hari ini? Ternyata ada yang belum selamat di ruangan ini. Atau di mana sekarang streaming di Gereja Mawar Sharon di mana-mana. Anda akan terkejut. Bukan mereka yang berseru Tuhan yang diselamatkan. Tapi mereka yang sungguh-sungguh mengambil keputusan terima Yesus. Ada orang yang cuma ikut-ikutan ke gereja. Nggak pernah sama sekali make that stand. Tidak pernah berdiri di kursi saksi. Seperti pengadilan berkata, aku milik Yesus. Belum pernah membuat keputusan pribadi. Saya akan disalahkan Tuhan secara kekal. Kalau saya kira berada di gereja, otomatis semua ini sudah Kristen. Anda akan terkejut, ternyata ada yang belum. Atau ada yang Kristen tapi KTP. Atau ada yang mundur, sudah pernah menyangkal Yesus. Saya rasa ini waktunya, saya membuka altar ini untuk Anda yang mau menerima Yesus. Anda yang mau secure your stand, Anda yang mau betul-betul mencapai satu titik aman dengan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, today I make a decision, aku ambil keputusan untuk menerima Engkau sungguh-sungguh dalam hatiku. Kalau Anda belum melakukan itu, saya nggak nunggu nanti CG Evan, ini kan mulai nih. Minggu depan ini langsung CG Evan. Di setiap kelompok sel, ada ribuan kelompok sel penjangkauan. Tapi di ibadah juga setiap minggu akan selalu ada altar call. Saya nggak boleh asumsi. So, saya nggak mau satu pun di antara orang yang pernah datang ke gereja kita akan binasa. Kalau itu Anda, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan yang streaming di gereja mana-mana, majulah ke depan. Kalau Anda mau dibaptis hari ini, puji Tuhan. Kalau mau nunggu juga nanti kita baptisan raya bulan Oktober, bulan depan, ayo sama-sama, wow kita akan rayakan. CG Evan akan menghasilkan banyak orang-orang yang menerima Tuhan. Dan hari ini jangan tunggu nanti. Kalau Anda orang yang saya maksudkan, majulah waktu kita mulai nyanyikan lagu ini ya. Budaya malu-malu orang Indonesia, orang Timurnya, buang semuanya. It's between you and Jesus, ini waktunya Anda dengan Tuhan. Aku berserah. Maju ke sini sekarang, berikan tepuk tangan bagi mereka yang akan maju. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Oh, aku berserah. Mari maju yang mau beres sama Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Masih ada, saya tahu masih ada orang-orang yang harus beres sama Tuhan, yang harus berdamai dengan Allah hari ini. Hai orang berdosa, kalau yang saya maksudkan sekarang adalah Anda. Datanglah ke kaki Tuhan, ke kaki salib itu di Kalvari. Come, datanglah ke depan. Yesus menunggumu. Haleluya. Oh haleluya, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya, I surrender all. I
kita semua berdoa di dalam bahasa roh. Kita berkati setiap orang yang maju gereja karismatik. Mari kita penuhi mereka dengan Roh Kudus dalam doa kita. Urama ramata kaya sana na na maya se. Ina na na maya se na na maya sana na na maya so. Iya na na maya sana na na maya se. Iya na na maya so na na maya sana na na maya so. Iya na maya sana na maya se. Iya na maya so. Setiap jiwa berharga hari ini, orang-orang yang menerima Tuhan untuk kembali ke jalannya. Mari kita doakan dengan Roh Kudus dicurahkan seluruh gereja kita di mana-mana. Tuhan melawat jiwa-jiwa. Cikifan telah dimulai dalam kuasa. In power dalam kuasa telah dimulai. Di nama Ramaya Sana Namaya Se. Hiolaya Sana Namaya Sana Namo. Ramaya Sana Namaya Se. Sana namaya marala, ina nama namaya sana namaya marama. Oh, shiga maraba namaya sana namaya se, ina namaya namaya sana namaya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang di depan ikut nyanyikan, aku berserah. Oh, sama-sama katakan, aku berserah. Terimalah Yesus. Aku berserah. Jangan asumsi sama Tuhan Yesus. Dia mengasihimu, dia tidak marah sama dirimu. Pada Yesus, Juru Selamat, tetap berdoa, inilah solusi dosa dan maut. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus, Juru Selamat. Yang di depan ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus. Semua jemaat mengikuti untuk membantu mereka. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku mau terima Tuhan. Aku mau terima. Sungguh-sungguh hari ini. Sungguh-sungguh hari ini. Menjadi anakmu selama-lamanya. Jadi anakmu selama-lamanya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hati. Aku percaya. Aku percaya. Engkau mati untuk aku. Kau mati untuk Di kayu salib 2000 tahun Di lalu. kayu salib 2000 tahun. Untuk saya, Untuk kau saya, lakukan itu. Kau lakukan. Tuhan, Tuhan. aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga. Kau bangkit pada Kau hidup selama-lamanya. hidup selama. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam. Mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord. Selamat datang dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah untuk mereka semua. Termasuk yang di gereja-gereja kita di mana-mana. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya.